Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa kasih lagi dengan saya Pendeta Yesi Kotambunan di program acara Rema in Minute. Mari kita awali dengan doa persekutuan sukacita kita ini. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh luar biasa. Kasih setiamu terus kami rasakan, tiada pernah berkesudahan. Dalamnya kebenaran firman Tuhan yang terus menjadi berkat, bekal hidup untuk kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu, kami mewartakannya hanya dalam satu nama dan kuasa Tuhan Yesus. Engkaulah firman kehidupan. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan dalam perikop manusia baru berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara pendengar dan jemaat yang diberkati Tuhan, persoalan mengampuni sesungguhnya adalah persoalan mendasar yang sangat sulit untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ada yang bilang, perasaan luka yang dibuat oleh si dia, orang lain, kepadanya begitu dalam sehingga membutuhkan waktu lama dan ternyata belum sembuh juga. Persoalan mengampuni adalah persoalan yang sangat sulit karena banyak kali kita selalu merasa ada di pihak yang paling benar, sehingga tiada maaf bagimu sayang, banyak kali kita katakan. Tapi juga persoalan mengampuni adalah persoalan yang sangat sukar ketika orang selalu melihat ke belakang dan tidak mau melihat ke depan. Ada salah satu ilustrasi yang boleh menghentak kita, tetapi ilustrasi ini sebenarnya adalah kenyataan yang teralami. Para pemburu di Afrika, saudara-saudara, dulunya kalau ingin menangkap monyet atau kera, mereka selalu harus menembak, harus memanah sehingga melukai monyet itu. Tapi kemudian ditemukan cara bagaimana menangkap monyet tanpa melukai mereka. Caranya mereka buat botol yang dengan lubang atau ujungnya kecil, tetapi botolnya besar. Ya, mereka menaruh kacang di dalam botol itu dan menggantungnya di tempat di mana mereka tahu monyet ada di situ. Tentunya di dalam hutan. Nah, monyet ketika mencium bau kacang ini yang harum, yang wangi, yang adalah makanannya, dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengambil kacang yang ada dalam botol ini. Tapi itulah kuncinya. Ketika dia hendak menarik tangannya keluar dari dalam botol ini, tangannya tidak bisa keluar. Karena apa? Karena dia sedang memegang kacang di dalam botol. Dia tidak mau melepaskannya, sehingga dia menariknya, dan demikian seiring dengan itu tangannya tetap tidak bisa keluar dari botol itu. Tangannya bisa keluar asalkan ia melepas kacang itu dan dia selamat. Akhirnya para pemburu boleh mendapatkan monyet ini tanpa melukai mereka. Mereka akhirnya ditangkap, dijual atau dijadikan hewan peliharaan, dijadikan makanan, dan hidupnya berakhir. Nah, demikian pun dengan kita, saudara-saudara. Banyak kali kita menjadi seperti monyet ini. Bahkan ketika mendengar cerita tadi, mungkin kita tertawa atas kebodohan monyet itu. Tapi, sekali lagi, banyak kali kita menjadi sama seperti monyet itu. Kita tidak mau melepaskan dendam kita tidak mau melepaskan akar pahit kita tidak mau melepaskan apa yang menjadi persoalan itu, sehingga akhirnya kita tertangkap, akhirnya kita malah tidak mendapatkan yang terbaik. Kita tidak mendapatkan kacang itu, tapi malahan tertangkap seperti monyet itu. Tertangkap oleh siapa? Tertangkap oleh kuasa iblis yang selalu menghasut kita untuk tidak mau mengampuni, untuk tetap dendam terhadap orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengampuni. Ini adalah sebuah kewajiban. Sebesar apapun kesalahan orang lain terhadap kita, sedalam apapun luka yang ditorehkan orang lain terhadap kita, tidak ada pilihan lain selain mengampuni. Karena apa? Karena kalau
kita mengampuni? Karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Kita sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Mengampuni, memberikan kata maaf memang tak semudah dengan berkata. Tetapi memberikan kata maaf terhadap orang lain, sesungguhnya kita melakukannya bukan untuk dia, tetapi kita melakukannya untuk kita. Karena dengan maaf yang keluar dari hati, itu membebaskan kita dari kegusaran, kegalauan, kegelisahan, dan memberi kita kemenangan. Selamat mencoba mempraktekkan pola hidup mengampuni, karena hanya orang yang mengampuni, ia mampu menerima berkat dari Tuhan. Dalam kasih Tuhan, kita dimenangkan. Amin, firman Tuhan.